Nah, jadi pada soal diketahui ke dalam 100 ml larutan netral yang merupakan campuran dari garam-garam yakni KCl sebanyak 10 pangkat min 3 molar, kemudian konsentrasi juga dari NaCrO4 sama 10 pangkat min 3, kemudian konsentrasi dari K2SO4 yakni sebesar 10 pangkat min 3 molar. Nah, kemudian ke dalam garam-garam ini ditambahkan 100 ml dari larutan PbNO3 2 kali atau 0,1 liter. Nah, dengan konsentrasi dari PbNO3 2 kali yakni sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, campuran ini diaduk sampai campuran ini sempurna dan diketahui KSP dari PbCl2, PbCrO4 dan PbSO4 yakni sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah zat yang mengendap terlebih dahulu. Nah, kita sekarang bisa memproses dengan langkah pertama, yakni menuliskan persamaan reaksinya. Nah, jadi ini merupakan persamaan reaksinya di mana kalau KCl kita tambahkan dengan PbNO3 2 kali menjadi PbCl2 ditambahkan 2 KNO3, kemudian ketika Na2CrO4 kita tambahkan dengan PbNO3 2 kali menghasilkan PbCrO4 ditambah 2 NaNO3. Nah, terakhir ketika K2SO4 kita tambahkan dengan PbNO3 2 kali, maka akan menghasilkan PbSO4 ditambah 2 KNO3. Nah, setelah kita tahu persamaan reaksinya, kita bisa menghitung konsentrasi dari senyawa-senyawa yang dihasilkan, yakni yang PbCl2, PbCrO4, dan PbSO4. Nah, perhitungannya yakni sebagai berikut. Nah, di sini kita hitung konsentrasi dari Pb2 positif ya. Nah, Pb2 positif kalau dihitung konsentrasinya yakni dengan rumus konsentrasi dibagi volume. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 10 pangkat min 2, sedangkan Cl, CrO4 dan SO4 itu kan memiliki konsentrasi dan volume yang sama nih. Sehingga ketika dihitung konsentrasinya didapatkan hasil yakni 5 kali 10 pangkat min 3, 5 kali 10 pangkat min 3, dan ini juga sama 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah kita tahu konsentrasi dari ion-ion atau senyawa yang dihasilkan, maka langkah terakhir atau langkah selanjutnya adalah menghitung nilai Hc pada masing-masing senyawa, kemudian baru kita bandingkan Hc dengan KSP-nya. Nah, pertama kita hitung Hc dari PbCl2, berarti rumusnya sama kayak hitung KSP ya, dimana konsentrasi dari Pb2 positif kita kalikan dari Cl negatif pangkat 2. Nah, sehingga Hc sama dengan 10 pangkat min 2 kita kalikan dengan Cl negatif, dimana Cl ini kan didapatkan nilainya yakni 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita pangkatkan 2 sehingga didapatkan Hc-nya yakni 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita bandingkan Hc dengan KSP-nya. Hc kita bandingkan dengan KSP-nya. Di mana Hc-nya tadi berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 7. Kita bandingkan dengan KSP-nya yakni 1,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti lebih besar mana? Lebih besar KSP. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa PbCl2 ini tidak terbentuk endapan. Nah, selanjutnya kita hitung dari Hc dari PbCrO4, di mana Hc-nya berarti konsentrasi dari Pb2 positif kita kalikan dengan CrO4 2 negatif, sehingga konsentrasi Pb2 positif 10 pangkat min 2 kita kalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 3, sehingga didapatkan hasilnya yakni 5
kali 10 pangkat min 5. Nah, setelah itu kita bandingkan nilai HC dan KSP-nya. HC kita bandingkan dengan KSP, di mana HC-nya 5 kali 10 pangkat min 5, sedangkan KSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 14. Nah, kalau kita lihat, nilai HC ini kan lebih besar daripada KSP. Nah, sehingga kalau HC lebih besar daripada KSP, disimpulkan bahwa PbCrO4 ini mengendap. Selanjutnya, yang terakhir kita hitung HC dari PbSO4, di mana konsentrasi dari Pb2 positif kita kalikan dengan konsentrasi dari SO4 2 negatif, sehingga Pb2 positif konsentrasinya 10 pangkat min 2 kita kalikan dengan konsentrasi SO4, yakni 5 kali 10 pangkat min 3, sehingga didapatkan hasilnya yakni 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita bisa bandingkan nilai HC dengan KSP-nya. HC kita bandingkan dengan KSP. HC-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 5, sedangkan KSP-nya dari PbSO4 yakni 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga HC dia lebih besar daripada KSP, sehingga dapat kita simpulkan bahwa PbSO4 ini juga mengendap. Nah, sehingga dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa campuran larutan yang membentuk endapan adalah PbCrO4 dan PbSO4.